Halo semuanya, di minggu ini kita akan masuk materi baru, yaitu mengenai quality cost dan target costing. Agar tidak memakan waktu, kita langsung aja. Jadi, apa sih quality cost itu? Quality cost adalah biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas atau mutu, baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. Quality cost ini terbagi menjadi 4 jenis biaya. Yang pertama ada prevention cost, yaitu biaya untuk mencegah terjadinya kegagalan suatu produk. Kata kuncinya di sini adalah mencegah. Jadi, semua biaya untuk mencegah agar tidak muncul spoilage atau barang gagal kita kategorikan sebagai prevention cost. Yang kedua ada appraisal cost, yaitu biaya untuk mendeteksi terjadinya kegagalan suatu produk sebelum dikirim ke pelanggan. Kata kuncinya di sini adalah mendeteksi. Yang ketiga ialah internal failure cost, yaitu biaya yang muncul akibat adanya barang cacat sebelum dikirim ke pelanggan. Dan yang terakhir ada external failure cost, yaitu biaya yang muncul akibat adanya barang cacat sesudah dikirim ke pelanggan. Nah, ini adalah beberapa contoh pengkategorian dari masing-masing beban atau biaya yang bisa kalian lihat di buku cetak Managerial Accounting Second Edition halaman 87. Tugas kita nantinya adalah untuk membuat quality cost report, yaitu pertama-tama mengkategorikan setiap biaya ke bagiannya masing-masing. Apakah dia prevention, apakah dia appraisal, internal, atau external failure cost. Lalu kita melihat proporsi biaya tersebut terhadap total penjualan. Untuk lebih jelasnya, kita bakal coba bahas problem 2. Kalian boleh buka modul kalian di halaman 11. Oke, sekarang kita ke problem 2. Di sini kalian bisa lihat dulu pertama-tama format dari quality cost report. Nah, di sebelah kirinya ini kalian bisa lihat ada prevention cost, biaya untuk pencegahan, ada appraisal cost, ada internal failure, sama ada external failure. Nah, tugas kita ngapain? Tugas kita adalah untuk mengalokasikan atau untuk mengkategorikan biaya-biaya dan kita masukkan ke kategorinya masing-masing. Jadi di sini di problem 2 kalian bisa lihat di sini udah dikasih list dari biaya-biaya yang berhubungan dengan kualitas. Nah, kita tujuannya untuk mengalokasikan apakah biaya tersebut masuk ke prevention, apakah biaya tersebut masuk ke appraisal, internal, atau eksternal. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat juga di sini ada last year sama current year cost, lalu ada percentage of sales. Nah, ini nggak selalu begini ya. Jadi, dia tergantung soal. Kebetulan soal problem 2 ini dia kasih kita 2 tahun, 2 periode. Tujuannya mungkin untuk manajemennya bandingkan, untuk melihat perbedaan tahun lalu dan tahun sekarang. Nah, kalau andai kan soalnya cuma kasih 1 periode gitu, kalian tinggal tulis aja satu, jadi nggak perlu dua. Kalian tulis aja berarti biayanya untuk tahun, cost, dan percentage of sales. Nggak perlu dibuat dua seperti ini. Nah, kita langsung aja. Jadi yang pertama, kalian bisa lihat ada retesting of rework product. Nah, retesting of rework product, dari namanya, produk tersebut sudah dikerjakan kembali. Lalu sekarang dites. Berarti biaya ini muncul akibat perusahaan gagal. Perusahaan gagal, barang tersebut akhirnya cacat, dan perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengerjakan kembali dan untuk mengetes barang tersebut. Sehingga kita masukkan ke internal failure cost. Kenapa internal? Kenapa nggak eksternal? Karena barang tersebut belum sampai ke tangan pelanggan. Jadi kita masukkan di testing of rework product. Jumlahnya untuk tahun ini 200, dan untuk tahun lalu 200, dan tahun ini 220. Selanjutnya ada downtime due to the quality problems. Nah, ini ada kendala, ada masalah akibat masalah kualitas. Jadi masalahnya sudah muncul. Karena sudah muncul, kita kategorikan sebagai internal failure. Kita masukkan lagi downtime due to quality problem. Sebesar tahun lalu 180 dan tahun ini 195.
Selanjutnya ada analysis of the cause of defects in production. Nah, ini dia menganalisa. Biaya ini muncul untuk menganalisa penyebab dari kenapa sih barang itu cacat. Berarti barang tersebut sudah cacat. Karena barang tersebut sudah cacat, berarti perusahaan sudah gagal. Sehingga kita masukkan ke internal failure cost. Analysis of the cause of defects in production. Jumlahnya sebesar 212 dan 198. Kita lanjut. Selanjutnya itu ada depreciation of the test equipment. Nah, ini adalah biaya depresiasi atas alat yang digunakan untuk mengetes. Mengetes apa? Jadi untuk mengecek apakah produk tersebut cacat atau tidak. Nah, jadi beban ini, biaya ini kita masukkan sebagai, kita kategorikan sebagai appraisal cost, yaitu biaya untuk mengidentifikasi barang cacat. Jumlahnya untuk tahun lalu 200 dan untuk tahun ini 200. Kita lanjut, selanjutnya ada warranty repairs. Nah, ini adalah biaya yang muncul atas perbaikan di masa garansi. Jadi barang tersebut itu rusak, pelanggan komplain, dan pelanggan minta garansi gitu ya. Perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan atas kegagalannya. Nah, kegagalan tersebut sudah muncul ketika barang tersebut sampai ke tangan pelanggan. Berarti sudah tidak internal lagi, namun eksternal. Sehingga kita masukkan biaya tersebut sebagai external failure cost. Jumlahnya 134 dan 123. Kita lanjut, ada lost sales rising from a reputation for poor quality. Nah, ini kerugian atas kehilangan penjualan akibat reputasi yang buruk. Kenapa reputasinya bisa buruk? Karena produk-produk yang sudah sampai ke pelanggan, sampai ke tangan pelanggan itu tidak memuaskan gitu ya. Mungkin pelanggan merasa kecewa. Karena itu kita kategorikan sebagai kegagalan, namun kegagalan eksternal, yaitu ketika barang sudah sampai ke tangan pelanggan. Jadi kita masukkan di sini lost sales arising from a reputation for poor quality. Jumlahnya 66 dan 54. Kita lanjut, ada quality circles. Nah, maksudnya apa? Quality circles ini adalah biaya untuk suatu, jadi perusahaan memiliki suatu grup dari para pekerja yang tugasnya itu untuk mengimprove quality dari produk-produk perusahaan tersebut. Jadi quality circles ini adalah suatu kelompok pekerja yang memang tujuannya berhubungan dengan peningkatan kualitas produk. Sehingga kita masukkan ke prevention cost, yaitu biaya untuk mencegah agar barang tersebut kualitinya tetap bagus, kualitasnya tetap oke, pelanggan tidak kecewa, dan untuk meminimalisir barang cacat. Jadi kita masukkan di sini quality circles. 127 dan tahun ini 118. Kita lanjut, ada rework direct manufacturing labor and overhead. Nah, ini biaya tenaga kerja dan biaya overhead atas pengerjaan kembali. Kenapa bisa dikerjakan kembali? Karena barang tersebut itu ternyata cacat. Nah, ini kita masukkan ke internal failure cost. Jumlahnya untuk tahun lalu 190 dan untuk tahun ini 198. Kita lanjut sekarang ke net. Selanjutnya ada net cost of spoilage. Nah, ini biaya net atas barang cacat. Sekali lagi, karena barang tersebut cacat, kita masukkan ke internal failure cost, karena barang tersebut belum sampai ke tangan pelanggan. Jumlahnya 45 tahun lalu dan 48 tahun ini. Selanjutnya ada technical support provided to supplier. Nah, ini adalah dukungan atau bantuan yang diberikan ke pemasok. Tujuannya apa? Agar si supplier itu barang-barang yang dikasih ke kita, produk-produknya dan lain-lainnya itu kualitasnya tetap terjaga. Nah, ini tujuannya untuk mencegah agar barang yang diproduksi perusahaan menggunakan bahan baku dari supplier itu kualitasnya oke. Dan juga untuk meminimalisir kemungkinan barang cacat. Nah, ini kita masukkan ke prevention cost. Technical support provided to supplier. Jumlah biayanya 40 dan 42.
Kita lanjut. Sekarang ada audit of the effectiveness of the quality system. Nah, ini adalah proses audit untuk melihat seberapa efektif sistem kualitas yang dimiliki perusahaan. Nah, ini untuk memastikan bahwa sistem kualitasnya itu oke, itu baik, sehingga kualitas dari barang-barang yang diproduksi juga bagus. Nah, ini kita masukkan sama ke prevention cost. Audit of the effectiveness of the quality system. Jumlahnya 80 dan 85. Kita lanjut lagi, ada plan utilities in the inspection area. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan di area inspeksi. Nah, area inspeksi tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi barang cacat. Sehingga kita masukkan biaya ini ke appraisal cost. Jumlahnya kita bisa lihat 166 di tahun lalu dan 142 tahun ini. Selanjutnya ada re-entering data because of the punch error. Nah, ini dia masukkan data kembali karena ada error gitu ya, key punch error. Nah, error ini muncul karena kegagalan perusahaan. Kita masuk, berarti perusahaan tersebut sudah error duluan, sudah gagal duluan. Kita masukkan ke internal failure cost. Jumlahnya 39 dan 24. Kita lanjut lagi. Selanjutnya itu ada inspection labor. Nah, inspection labor ini maksudnya apa? Inspection labor ini untuk menginspeksi para pekerja. Nah, para pekerja ini untuk melihat apakah barang tersebut itu cacat atau tidak. Nah, ini kita masukkan ke appraisal cost. Jumlahnya 111 dan 122. Kita lanjut lagi, selanjutnya ada complaints. Nah, komplain ini artinya ada komplain itu umumnya tetap datang dari pelanggan ya. Jadi pelanggan tidak puas, dia komplain ke perusahaannya, mungkin minta ganti rugi dan lain-lain. Nah, biaya ini muncul akibat barang tersebut sudah sampai ke tangan pelanggan. Karena sudah sampai, kita masukkan ke external failure cost. Jumlahnya 99 dan 70. Selanjutnya ada scrap. Nah, scrap ini sama, dia muncul akibat perusahaan, mungkin beban yang scrap ini jumlahnya melebihi dari batas normal, jadi karena sudah muncul gitu ya, kita masukkan sebagai internal failure, kegagalan internal. Jumlahnya 105 dan 90. Selanjutnya ada supplier evaluation. Nah, ini sama, ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa supplier atau pemasok yang bekerja sama itu barang-barang yang diberikan itu kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, dievaluasi dulu agar untuk mencegah gitu ya, mencegah mungkin barang-barang tersebut tidak oke, tidak bagus karena kualitas yang buruk dari pemasok. Jadi biaya ini kita masukkan ke prevention cost. Sebesar 168 dan 145. Kita lanjut. Selanjutnya ada cost of field servicing. Nah, ini biaya atas pemberian jasa. Nah, pemberian jasa ini maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila mungkin customer mau komplain gitu ya, butuh bantuan dari customer service gitu. Nah, perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya ini. Nah, ini hanya muncul apabila ada kendala terhadap barang yang ditawarkan atau yang sudah diberikan kepada pelanggan. Sehingga kita masukkan ke external failure cost. Jumlahnya 130 dan 110. Selanjutnya ada statistical process control. Nah, statistical process control ini maksudnya untuk mengkontrol gitu ya proses dari suatu bagian perusahaan. Nah, ini dia nggak spesifikasikan maksudnya perusahaan bagian mana. Dan di sini tujuannya untuk apa? Untuk mencegah sehingga semuanya bisa berjalan dengan normal, semuanya dalam kendali, dan barang dihasilkan juga sesuai dengan keinginan perusahaan. Nah, ini kita masukkan ke prevention cost, yaitu biaya untuk mencegah.
jumlahnya 155 dan 165. Terakhir ada depreciation of test equipment. Nah, ini biayanya sama kayak sebelumnya ya, sudah ada juga kalau kalian lihat. Depreciation of test equipment juga ada di atas ini. Nah, jadi ini kita tinggal jumlahkan aja. Sebelumnya ada 200, nah sekarang ada tambahan 100. Jadi 200 kita tambah 100, dan untuk tahun ini 200 kita tambah 90. Nah, setelah selesai depreciation of test equipment ini, maka kita udah selesai mengalokasikan semuanya ke kategorinya masing-masing. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya apa? Kita jumlahkan aja untuk mendapat total dari masing-masing kategori biayanya. Untuk total prevention cost kita jumlahkan, kita dapat total biayanya 570. Untuk appraisal juga kita jumlahkan, kita dapat totalnya 577. Untuk internal failure kita jumlahkan, kita dapat 971, dan untuk effort juga kita jumlahkan, kita dapat 429. Untuk current year-nya juga sama, kita jumlahkan. Jadi, simpelnya adalah setelah kalian penuhi semua, kalian cari total biaya per kategori masing-masing, baru terakhir kalian jumlahkan per kategorinya. Jadi, semua kategorinya kalian jumlahkan untuk dapat total biaya kualitasnya. Dari prevention, kalian jumlahkan dengan appraisal, lalu internal, dan eksternal. Untuk tahun ini juga sama. Kita dapat untuk tahun ini 2439, berarti ada penurunan biaya di atas biaya kualitas. Nah, selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita isi percentage of sales-nya. Nah, angkanya gimana? Gimana cara kita masukinnya? Kita lihat dulu berapa biaya, berapa penjualan tahun lalu dan tahun ini, sesuai dengan periode yang kita buat. Untuk tahun lalu, kita bisa lihat informasinya di problem. Nah, di soalnya sudah dikasih 8.000 untuk tahun lalu dan 8.000 untuk tahun ini. Berarti angkanya sama. Karena sama, yang kita tinggal hitung aja persentasenya. Gimana? Kita tinggal langsung bagi aja, 127 kita bagi dengan 8.000. 40 juga sama, 40 kita bagi dengan 8.000. Begitu seterusnya. Jadi kalian tinggal bagi aja. Appraisal juga kita bagi. Baru terakhir kita jumlahin. Jadi 7% dari 7% dari total penjualan itu merupakan biaya pencegahan. Lalu kita akan lagi untuk appraisal 7,2 juga kita jumlahkan untuk internal failure, sama kita jumlahkan untuk eksternal. Untuk total quality juga sama, kita jumlahkan per masing-masing kategori. Jadi dari prevention kita tambah dengan appraisal, kita tambah internal, dan kita tambah eksternal. Totalnya 31%. Untuk current year-nya juga sama. Kita pakai angka current year. Setelah itu, sama seperti tahun lalu, kita jumlahkan juga per kategorinya. Baru terakhir tinggal kita tambah per kategori. Jadi untuk prevention tambah dengan appraisal 6,9 tambah dengan internal failure dan terakhir external failure. Kita dapat 30,4875%.
Dengan begini, maka problem 2 selesai. Oke, cukup sampai sini dari saya. Kalau andaikan ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan ke asisten dosen kalian masing-masing. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.